Halo teman-teman, kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara insert data ke dalam sebuah binary search tree. Jadi misalkan kita memiliki list angka yang berisi angka-angka ini 8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7, 13. Jadi proses untuk insert semua data ini ke dalam sebuah binary search tree adalah pertama kita cek angka pertamanya, angka 8. Kita cek apakah sebuah binary search tree sudah memiliki, sebuah BST sudah memiliki, kita singkat binary search tree menjadi BST ya. Apakah sebuah BST sudah memiliki node? Bila belum memiliki node, maka angka 8 adalah node kepalanya. Jadi dia menjadi sebuah parent. Jadi kita buat angka 8. Dia angka 8 berperan sebagai node pertama dari BST ini. Lalu kita coret angka 8 itu dari list karena dia sudah masuk ke dalam sebuah struktur BST. Lalu angka 3. Lalu kita cek apa ketika kita insert data ke dalam 8 ini, apakah angka 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari angka 8? Ya, angka 3 itu lebih kecil dari angka 8. Karena itu, kita letakkan di sisi kiri karena dia lebih kecil. Begini. Jadi angka 3 berada di kiri dari angka 8. Ini parent, ini childnya. Lalu setelah dimasukkan angka 3-nya, kita coret angka 3-nya dari list karena dia sudah masuk. Lalu ke angka 10. Apakah angka 10 lebih besar dari 8? Bila iya, maka karena lebih besar, jadi kita taruhnya di kanan. Jadi kita taruh di kanan. Di sini tulis angka 10. Lalu setelah dimasukkan, karena dia lebih besar, jadi intinya kalau misalkan dia lebih besar maka dia ditaruh di kanan, kalau dia lebih kecil dia ditaruh di kiri. Lalu coret angka 10-nya. Lalu masuk ke angka 1. Kalau kita cek apakah angka 1 lebih besar dari atau lebih kecil dari 8? Ya, dia lebih kecil, maka taruh kiri. Nah, lalu di kiri sudah ada 3, kita cek lagi. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak, maka karena 1 lebih kecil dari 3, kita taruh di kiri angka 3. Di sini. Letakkan angka 1 di sini. Setelah angka 1 yang sudah masuk, coret angka 1. Lalu masukkan angka 6. Lalu kita cek apakah angka 8 sama angka 6. Angka 6 kan lebih kecil dari angka 8, karena itu dia ke kiri. Lalu dia akan cek apakah 6 itu lebih kecil atau lebih besar dari 3. Karena 6 itu lebih besar dari angka 3. Karena itu angka 6 kita taruh di samping kanan, di bagian kanan dari angka 3. Di sini ditaruh angka 6. Lalu angka 6-nya coret. Setelah itu angka 14. 14 masuk, cek apakah 14 lebih besar dari 8? Iya, karena 14 lebih besar dari 8, maka taruhnya di kanan, ke kanan. Lalu cek apakah 14 lebih besar dari 10? Iya, karena masih lebih besar dari 10. Karena itu dia berada di sebelah kanan angka 10. Nah, di sini kita taruh angka 14. Lalu coret angka 14-nya. Lalu ke angka 4. Di angka 4 ini kita akan melakukan pengecekan apakah angka 4 ini lebih kecil dari 8. Bila iya, maka dia akan ke sini. Lalu apakah angka 4 lebih kecil dari 3? Nah, karena angka 4 itu lebih besar dari 3, maka dia berada di sebelah kanan angka 3. Maka dia ke sini, ke angka 6. Lalu dia akan cek apakah 4 lebih besar dari 6. Karena 4 lebih kecil dari 6, karena itu kita taruh di sebelah kiri. Ingat, 4 lebih kecil dari angka 6. Karena itu kita taruh di sebelah kiri. Sebelah kiri angka 6. Di sini ditaruh angka 4. Begini. Lalu angka 4-nya kita coret. Jadi ingat ya, 4
4 apakah sama 8? Gedean mana? Gedean 8, karena itu di kiri. Lalu 4 sama 3? Gedean 4, karena itu di bagian kanan. Lalu 4 sama 6? Gedean mana? Gedean 6, karena itu 4-nya ditaruh di kiri, begini. Lalu setelah itu kita cek angka 7. 7, apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 8? Nah, dia lebih kecil ya, maka itu ke kiri. Lalu 7 sama 3. 7 itu kan lebih besar dari 3, karena itu dia berada di sebelah kanan, ke sini angka 7-nya. Lalu cek lagi, 7 sama 6 gedean mana? Karena gedean angka 7, karena itu angka 7-nya ditaruh di sebelah kanan angka 6, karena angka 7 lebih besar dari angka 6. 7 begini. Sudah. Setelah itu angka 7-nya dicoret. Setelah itu ke angka yang terakhir, kita cek. 13 lebih besar dari 8, ke kanan. 13 lebih besar dari 10, ke kanan. Lalu 13 lebih kecil dari 14, karena itu ke kiri. 13. Oke, setelah masuk kita coret. Ingat ya, 13 lebih besar dari 8 ke kanan, lebih besar dari 10 ke kanan, lebih kecil dari 14 ke kiri. Nah, begitu saja konsepnya intinya. Ya, jadi begini cara memasukkan data ke dalam sebuah binary search tree. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat ya. Bila ada yang salah atau saran atau kritik, mohon sekali gunakan kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.